orang lain, yang tidak baik kepada orang lain, intinya untuk ujaran kebencian. Jadi ujaran kebencian itu di samping kena pasal di dalam undang-undang elektronik, kalau melalui media elektronik dan manual juga, ya ucapan seseorang kita kabarkan kepada orang lain untuk kebencian. Jadi kalau isinya kebencian ya tidak apa-apa. Jadi intinya adalah untuk permusuhan. Kalau ucapan itu baik, kita beritahukan kepada orang lain ya tidak masalah. Yang masalah itu adalah isi ucapan itu untuk menyebabkan atau menimbulkan kebencian seseorang kepada seorang yang lain. Maka agama kita ini adalah bukan agama kebencian. Bukan agama yang mengajarkan atau membenarkan ujaran kebencian kepada siapapun, apalagi kepada pemerintah. Apalagi kepada pemerintah. Pemerintah yang bagaimanapun, tidak ada agama kita ini membenarkan ujaran kebencian terhadap orang per orang, suku ke suku, etnis ke etnis, termasuk agama ke agama dan kepada pemerintah. Baik, bahkan kita mengatakan tidak ada perang agama di dalam Islam. Kok bisa? Jadi yang ada itu, peperangan yang ada di zaman Rasulullah SAW itu adalah bahwa mereka disakiti, maka melakukan pertahanan dengan cara perlawanan. Seperti itu. 13 tahun di Makkah dan 1 tahun di Madinah. Uzinu lilladzina amanu bi'annahum uzu gitu. Diizinkan bagi orang beriman karena mereka disakiti. Nah, dan seterusnya. Dan kenapa kita mengatakan tidak ada perang agama di dalam Islam? Karena yang memerangi Nabi itu bukan orang beragama, yaitu kaum musyrikin. Kaum musyrikin adalah bukan orang beragama. Sehingga pernyataan yang kita nyatakan tidak ada perang agama di dalam Islam itu karena yang memerangi Rasulullah, yang memerangi kaum muslimin, dan peperangan itu karena kaum muslimin ini sudah 14 tahun disakiti tanpa perlawanan, dan yang memerangi itu pun bukan orang beragama. Siapa? Yaitu kaum musyrikin. Siapa kaum musyrikin? Bukan ahlul kitab. Bukan orang yang menganut satu agama. Paham tidak? Alhasil kesimpulannya, tidak ada perang agama di dalam Islam. Karena itu, Islam tidak mengajarkan perang agama. Dalam konteks kerukunan beragama. Apalagi perang suku, perang etnis, perang kabilah. Justru Islam itu datang ke Madinah dan mendamaikan pertikaian dua kabilah besar, dua suku atau dua etnis besar yang telah berperang selama 30 tahun, yaitu antara suku Aus dan suku Khazraj. Jadi pada pernyataan di atas, pada penjelasan di atas kita menjelaskan, tidak ada perang agama di dalam Islam. Itu pertama. Yang kedua, tidak ada perang suku juga di dalam Islam. Perang suku. Jadi perang agama tidak ada dalam Islam. Dan perang suku pun tidak ada dalam Islam. Justru Islam itu datang mendamaikan pertikaian, peperangan
antara dua suku besar di Madinah, Aus dan Khazraj yang telah berperang bertikai selama 30 tahun. Nah, baik. Jemaah sekalian, rahimakumullah. Bahkan dalam suatu hadis sahih disebutkan, ada di kalangan sahabat yang memanggil temannya, wahai anak perempuan hitam. Maka Nabi marah. Nah, jadi Nabi marah itu karena sayang. Bisa dipahami? Ada seorang memanggil temannya, ya ibnas sauda, wahai anak wanita hitam. Maka Nabi marah. Marah yaitu karena dalam konteks menyayangi, dalam konteks mendidik. Ya. Nah, akhirnya marahnya Nabi itu sebagai reaksi bahwa itu tidak benar. Maka Nabi mengatakan, iyyakum wa ubbiyatal jahiliyah. Jangan lagi mengulangi tradisi jahiliyah, yaitu ejek mengejek dengan membawa nama orang tua. Wahai anak perempuan hitam. Kata Nabi, iyyakum wa ubbiyatal jahiliyah. Jangan lagi mengulangi tradisi jahiliyah. Yang kayak begitu kan, istilahnya bercanda, tetapi tidak baik. Dan kita suka bercanda. Nah, jadi kalau bercandanya yang melebihkan. Dokter. Ya, padahal dia anak kecil, bukan dokter. Boleh tak? Boleh. Si alim, si pintar. Apa? Padahal dia tidak pintar. Jadi kita memanggil orang yang dalam tanda petik anak itu tidak pintar dengan pintar. Pintar. Padahal sebenarnya maksud kita gila apa? Maksudnya kan jadi ganti kalimat-kalimat yang tidak baik itu dengan kalimat yang baik, yang justru memotivasi, yang justru memberikan semangat. Kita apa? Bunga benar ajar anak siapa? Anak seorang. Jadi kalimat itu tidak diajarkan dalam Islam. Bunga benar. Maka wan tambuk-tambuknya apa-apanya aja. Itu jangan. Jadi ganti kalimat itu dengan kalimat yang baik. Profesor, dosen. Kenapa? Istri kita suka untung kan? Dosen, dekan, misalnya kan. Nah, itu seperti itu. Juga bagaimana Nabi menggelar orang-orang, ya Abu Bakr, ya Abu Hurairah, ya. Abu Bakar tidak punya anak namanya Bakar. Karena Bakar artinya anak onta. Nah, dan sebagainya. Baik. Jadi tidak ada peperangan agama di dalam Islam, tidak ada peperangan suku di dalam Islam, apalagi peperangan lainnya. Yang ada adalah pertahanan dalam bentuk perlawanan karena telah 14 tahun disakiti dan seterusnya. Dan itu pun ada rambu-rambunya. Ya. Ada rambu-rambunya. Tidak boleh menyerang terlebih dahulu. Tidak boleh membunuh anak-anak, perempuan, dan lain sebagainya. Nah, harus mendahulukan dakwah sebelum peperangan, dan lain sebagainya. Baik, kita hanya meluruskan anggapan Barat tentang Islam, atau anggapan non-Muslim tentang Islam, bahwa Islam itu ekstrim, bahwa Islam itu teroris, bahwa Islam itu ekstremis, bahwa Islam itu tuh seperti si anu tuh mincak-mincak, marah-marah, kemudian berdakwah dengan keras, dengan kasar. Tidak ada di dalam Islam. Islam itu lembut, rahmatan lil alamin, bismillahirrahmanirrahim, apalagi rahman-rahim kan, ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan sebagainya. Nah, bahkan misalnya sebelum Nabi hijrah ke Madinah, terlebih dahulu orang Madinah itu minta utusan, yaitu diantaranya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, seorang pemuda Makkah, diminta dan diutus ke Madinah untuk mengajarkan orang-orang Madinah. Apa yang beliau lakukan? Beliau berkata,
Tidak ada satu pintu pun di Madinah kecuali aku ketuk dia. Ajak bicara, ajak ngobrol. Jadi Islam itu tidak ada sifatnya memaksa ajarannya untuk diterima oleh orang lain. Tidak. Mus'ab bin Umair, orang yang gagah, pemuda yang dikatakan tidak ada pemuda yang paling berkilau rambutnya di Makkah itu selain lebih daripada Mus'ab. Jadi orang ganteng, tampan, kemudian dikirim ke Madinah untuk mengajak orang-orang di Madinah, setiap pintu diketuk, ya, door to door istilahnya, tidak ada dipaksa, dan beliau tidak ngajak kepada Islam, ngobrol aja, ngobrol dan sebagainya. Padahal Islam itu sudah sesuatu yang menarik di Madinah waktu itu. Tapi beliau tidak tidak menyodorkan Islam, tidak memaksa untuk Islam. Padahal Islam itu sudah topik menarik. Segala itu. Nah, itu banyak hadis-hadisnya. Beliau mengajak ngobrol Usaid bin Hudair, Sa'ad bin Ubadah, dan lain sebagainya. Jadi dakwah yang ditampilkan oleh Islam, oleh Mus'ab bin Umair ini, ya dakwah yang persuasif. Itu dakwah yang istilahnya menjelaskan, menantramkan, menenangkan. Dia tidak menggurui, apalagi membentak, ya, apalagi mencak-mencak, apalagi marah-marah. Nah, itu bukan cara Islam berkomunikasi seperti itu. Lihat pada hadis ini, la yadkhulul jannata qattatun. Tidak masuk surga qattatun. Orang yang menyebarkan ujaran kebencian. Membuat orang lain tidak nyaman dan menyebarkan aib orang lain, menyebarkan sesuatu yang menyebabkan orang saling bermusuhan. Nah, apalagi ujaran kebencian kepada pemerintah, maka akan disebut bughat atau pemberontak, akan disebut khawarij. Maka ada hukum pemberontak di dalam Islam disebut dengan kitabul bughat di dalam fikih, sehingga mereka boleh diusir bahkan dan lain sebagainya, selain boleh dipenjarakan dan seterusnya. Ada pembahasan tersendiri dalam ilmu fikih namanya Kitabu Ahkamil Bughat. Jadi artinya bahwa Islam ini adalah sebuah sistem, dan dia membangun sistem kemasyarakatan, sistem di dalam pribadi disebut al-ahwalus syakhsiyah, sistem dalam rumah tangga yang mengikat akan cinta kasih di dalam dua person antara suami dan istri dan anak-anak dan mertua dan sebagainya. Dan juga sistem pemerintahan yang mengatur bagaimana berbuat adil, bukan bagaimana cara merebut kekuasaan. Jadi tidak ada di dalam Islam itu cara merebut kekuasaan, tidak ada. Termasuk itu pemilu, itu tidak ada diajarkan dalam Islam. Ya terserah saja. Sistem bagaimana merebut kekuasaan itu tidak ada dalam agama kita. Maka semua cara dalam merebut itu silahkan. Jadi ada yang hak, ada yang benar. Itu tidak ada dibahas dalam Islam. Jadi ada kekuasaan itu dengan sistem kerajaan, ada kekuasaan dengan sistem presidensial republik, ada sistem kekuasaan dengan warisan sebagai kerajaan dan lain sebagainya. Nah, itu silakan saja. Jadi semua itu tidak dilarang secara khusus, secara spesifik oleh agama kita. Maka Islam membenarkan semua sistem itu, direbut dengan cara sah maupun direbut dengan cara tidak sah. Istilahnya Islam tidak memasuki wilayah itu. Islam hanya mengajarkan sistem yang diajarkan oleh Islam itu sistem keadilan, berbuat adil kepada semua orang, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun jenis kelaminnya,
apapun partainya atau apanya istilahnya. Nah, jadi maka hadis tidak akan masuk surga, tidak akan cepat masuk surga orang yang mengajarkan ujaran kebencian, orang yang menyebarkan ujaran kebencian itu akan merekatkan suku demi suku. Jadi suku apapun akan menjadi rekat dengan hadis ini. Agama apapun akan saling bahu-membahu. Ini tanah air milik kita bersama. Tidak ada istimewa satu agama kepada agama lainnya. Tidak ada istimewa satu suku atas suku lainnya, walaupun di sini misalnya suku Banjar, suku Dayak, suku Batak, tidak ada. Semua ini adalah tumpah darah kita bersama. Kita merdekakan sama-sama. Dan kita melupakan segala apapun sebelum merdeka. Di sejarah pramerdeka itu telah kita kubur. Di sana ada suku ini, dan tidak boleh mengklaim bahwa dia lebih berjasa kepada kemerdekaan ini, tidak ada. Jadi semua yang terjadi pra kemerdekaan sebelum merdeka itu telah kita kubur sama-sama. Maka kita tidak boleh mengungkit dia ini Zionis Belanda, dia telah berjasa ke Belanda. Gitu. Itu kan bagian dari obiyatal jahiliyah. Kita telah melewati itu. Nah, tentu sebagian kita ada yang pernah bekerja sama dengan Belanda. Maksudnya nenek moyang kita. Ada orang Manado. Jangan kita katakan, kamu suku Manado. Kamu dulu nenek moyangmu spion Belanda. Mata-mata Belanda. Kan itu telah berlalu. Suku Manado pun juga telah mengikrarkan akan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini hadis dalam konteks keindonesiaan. Juga ada sebagian Arab dahulu yang juga jadi spion Belanda. Ya. Bahkan menangkap pejuang-pejuang kita seperti Delman Lehman misalnya. Atas jasa dari Arab ini, dari Abu Alawi dan lain sebagainya. Benar atau tidaknya, kita tidak tahu. Tapi ini telah terjadi pada masa lalu, dan kita telah berikrar bersama dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya kita telah menguburkan segala riwayat dan cerita di masa lalu di pra kemerdekaan, dan kita sama-sama menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, maka seperti hijrah itu sendiri. Seperti hijrah dari Makkah ke Madinah, maka demikian juga pra kemerdekaan kepada pasca kemerdekaan. Kita bingkai semuanya dalam bingkai kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada istimewa siapapun di antara siapapun, dan tidak boleh diungkit lagi masa-masa lalu. Masa-masa lalu yang macam-macam ya. Itu hanya akan menumbuhkan benih kebencian. Ya, benih kebencian. Jadi apa itu maksudnya? Menceritakan istilahnya masa lalu di pra kemerdekaan. Oh, nenek moyangmu ini orang mana? Manado. Orang Manado dulu. Oh, seperti ini, seperti ini. Ini contoh. Tidak ada. Mau Manado, mau Batak, mau Aceh, mau Banjar, mau Dayak, mau apa. Semua kita telah bersatu padu dalam merah putih. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi Islam ini masuk di semua sistem kenegaraan. Jadi bentuknya apa silahkan. Tapi hakikatnya diajarkan oleh Islam, yaitu substansinya. Persaudaraan, keadilan, dan sebagainya. Baik. Jemaah sekalian, rahimakumullah. Maka apapun ceramah, apapun pelajaran yang isinya itu membenci satu pihak, membenci pemerintah, itu bukan diajarkan oleh ulama-ulama kita, oleh guru-guru kita terdahulu, dan bukan cara dakwah yang diajarkan oleh Islam.
Dalam suatu hadis sahih, ada seorang Yahudi memerahkan susu unta atau susu kambing. Kemudian menyuguhkannya kepada baginda Rasulullah SAW. Maka Nabi mendoakannya, Allahumma jamilhu. Ya Allah, jadikanlah dia ini elok, tampan. Maka wajahnya tidak berkerut dan rambutnya tidak beruban, padahal usianya udah sampai 70-an istilahnya. Dan ada lagi seorang yang lain, Nabi doakan seperti itu, usianya lebih 100 dan tidak ada ciri-ciri ketuaan. Ciri ketuaan. Nah, siapa dia? Dia seorang Yahudi. Ya, dia seorang Yahudi. Yahudi itu lebih keras dari Nasrani sesungguhnya, ya kan? Lebih keras dalam arti ajarannya itu. Lebih keras. Jadi orang yang lebih keras dari Nasrani, Nabi doakan dia, ya Allah, ilokanlah dia. Dan artinya Nabi bergaul antara beliau itu dengan non-muslim dalam bingkai Madinah, yaitu kedamaian di kota Madinah. Dan kota itu Nabi adalah, anggap saja presidennya, beliau bisa memutuskan apapun di kota itu, dan beliau mayoritas kaum muslimin di kota itu, dan tentara beliau banyak, dan apalagi istilahnya, beliau memiliki kekuasaan, tentara, dan lain sebagainya, tapi beliau tuh luas bergaul dengan Yahudi. Waktu itu kan lebih banyak Yahudi dari Nasrani di Madinah itu. Nah, inilah gambaran bagaimana Islam yang rahmatan lil alaminnya sesungguhnya, Islam yang sesungguhnya. Banyak penjelasan tentang itu. Nah, dan Nabi tidak ada urusan benci-membenci ini dan agama ini, itu tidak ada sama sekali. Maka jangan timbul-timbul kita istilahnya mengajarkan kebencian terhadap agama tertentu, terhadap suku tertentu, apalagi suku yang selama ini kita hormati, kita hargai, dan seterusnya. Nah, jemaah sekalian, rahimakumullah. Ada beberapa hadis senada yang la yadkhulul jannah ini. Dan kita sudah menjelaskan artinya bersumber dari kitab Fathul Bari. La yadkhulul jannah ini artinya ma'as-sabiqin, tidak cepat masuk surga. Di antaranya adalah la yadkhulul jannah qati'un, tidak cepat masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Misalnya seorang orang tua yang ketika bercerai dengan istri dan anaknya terpisah, kemudian tidak lagi mempedulikan anaknya, padahal itu rahimnya dari keluarganya. Juga yaitu misalnya saudara tiri tidak berteguran, apalagi saudara kandung ya, tidak berteguran. Maka yang diajarkan oleh Islam ini, oleh agama kita adalah mempererat hubungan tali silaturahim. Jadi kalimat yang tepat rahim, bukan rahmi. Karena rahmi itu sakit saat melahirkan. Silaturahim menyambung sakit saat melahirkan. Yang benar ada, ya silaturahmi ya. Yang benar adalah silaturahim. Rahim artinya rahim, ya, menyambung tali keluarga. Nah, jadi la yadkhulul jannata qati'un, juga hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Tidak cepat masuk surga orang yang memutus tali silaturahim, yang tidak peduli dengan keluarganya, baik itu istri, keluarga suami, dan anak-anak, dan sepupu, dan mertua, dan apa. Jadi yang diajarkan oleh Nabi kita, yang diajarkan oleh agama kita adalah mempererat hubungan keluarga. Arti mempererat itu bukan hanya
komunikasi saja, tapi juga bantuan. Nah, bantuan artinya yang mana memiliki rezeki berlebih, hendaklah dia membantu familinya, membantu keluarganya, keluarga dia dan keluarga istrinya. Terutama menghargai istri dalam hal suami, atau menghargai suami dalam hal istri. Bagaimana menghargai itu? Yaitu bahwa menghargai itu harga. Jadi bukan hanya terima kasih, tidak. Menghargai ya. Harga berupa keuangan maksudnya. Jangan kita jadikan istri itu atau suami seperti sapi peras, istilahnya yang kita peras tanpa penghargaan. Jadi orang kan sering kalimat penghargaan itu ya hanya suatu ucapan terima kasih, tidak. Itu namanya bukan penghargaan. Itu terima kasihan, ya kan? Ini namanya penghargaan itu ya ada harga tertentu. Ada istilahnya angka tertentu, ada keuangan tertentu, namanya harga. Maka orang pelit kepada istrinya atau nah itu dia bukan menghargai tapi mempeliti. Peliti namanya. Ini pemaknaan yang benar. Islam mengajarkan menghargai istri dan suami dan mertua dan ipar dan sebagainya, yaitu dalam bentuk harga. Harga ya bukan dikomersilkan sih, tidak. Hanya angka sebagaimana pantasnya. Seperti istri ya dibelikan perhiasan, istri dibelikan rumah, dibelikan mobil, dihajikan, diumrahkan. Itu namanya menghargai. Kalau ya istri cuma hanya dijadikan tempat kita bersenang-senang, kemudian disuruh masak, nyuci, dan sebagainya, itu namanya kemudian kita ucapkan terima kasih deh, kamu sudah masak. Itu namanya terima kasihan, bukan penghargaan. Ya. Banyak hadis seputar itulah. Khiyarukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sepaling baik kamu adalah orang yang paling baik bagi istrinya. Ya. Dan aku adalah orang yang paling baik bagi istriku. Hadis sahih. Banyak sekali hadis-hadis seperti itu. Wassahibi bil jambi wa binis sabil. Ya. Bahkan wajib hukumnya. Jadi kan ayatnya itu Wawassainal insana biwalidayhi ihsana. Seterusnya wassahibi bil jambi dan teman di lambung. Teman di lambung ya suami atau istri. Jadi wajib kita berbuat baik kepada suami atau istri. Suami bagi istri, istri bagi suami. Dan itu tidak hanya dari suami ke istri. Istri ke suami juga seperti itu. Jika kita memiliki keuangan, kita juga dianjurkan, walau tidak wajib, berbuat baik atau menghargai suami dalam sebuah harga. Ya, dalam sebuah harga artinya keuangan. Nah, maka rumus di dalam surah An-Nisa ayat berapa? Jika ingin disayang oleh suami, beri dia duit. Dalilnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in tibna lakum an syai'in minhu nafsa. Apa ya? Ya itu sudah. Fakuluhu hani'am mari'a. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsa. Jadi seorang istri dianjurkan memberi uang maharnya kepada suami. Uang mahar sudah kita terima. Berapa maharmu? 500.000 rupiah. Sudah. Ya kan? Sesudah itu, biasanya kita simpan oleh istri ini. Disimpan. Sebagai kenang-kenangan mahar dari suami. Dalam surah An-Nisa dianjurkan, mahar itu dikembalikan sesudah menikah. Wahai suamiku, ini mahar yang panjenengan maharkan diriku, dan sekarang
aku berikan kepada engkau. Itu dalam surah An-Nisa, yaitu fa'in tibena, ayat nikah. Fa'in tibena lakum an syai'in minhu nafsan fakulu hani'at mari'a. Itu fa'in tibena lakum, ya sebagian maksudnya. Fa'in tibena lakum an syai'in minhu nafsan. Dan itu tidak wajib. Cuma itu menjadi penyebab lekangnya cinta. Jadi kalau ingin suamimu tidak selingkuh, maka berilah dia duit tapi jangan banyak. Kalau banyak dia malah selingkuh. Ya kan? Karena kalimatnya fa'in tibna lakum an syai'in. Syai'in sedikit artinya. Nah, jadi ya tidak pelit kepada suami. Itu salah satu rahasia yang menyebabkan suami itu ingat. Suami itu ingat, wanita terbaik adalah istriku. Apa? Ya kalau diajak makan bareng, dia yang bayarin. Jadi artinya, sehingga si suami ini suka ngajak istri makan di luar. Kenapa? Karena yang traktir istrinya. Asal itu apa namanya? Makan bento aja. Kalau di restoran ya bangkrut juga. Nah, jadi itu rahasianya. Bagaimana agar suami suka mengajak istri makan di luar rumah. Caranya adalah istri yang bayarkan, tapi pilih yang jangan Korean food. Korean food kan mahal. Yang di kaki lima atau yang di apa? Itu caranya. Mesti ada tips, ada cara untuk mengekalkan kemesraan di antara suami istri. Dan itu diajarkan oleh Al-Quran. Sangat diajarkan bahkan. Cuman angkanya jangan banyak. Kalau banyak ya ketagihan. Mas, ini rumah, ini kunci mobil, apa ya jangan. Gitu. Itu lain lagi. Sekedar saja istilahnya. Jadi dipesankan beri kesempatan pertanyaan. Masih ada waktu sekitar berapa menit. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, bisa disimpulkan kan sudah bahwa Islam ini seperti apa? Ya, sistem pribadi, sistem rumah tangga, sistem bermasyarakat, dan bahkan sistem bernegara substansinya, bukan apa cara merebut kekuasaannya. Ya, demikian, silakan. Ada diberikan kesempatan 2 pertanyaan bebas, asal jangan tentang politik orang udang. Pokoknya pertanyaan tentang agama barangkali ya. Kalau kami bisa menjawab, insya Allah kami jawab. Selain perlu mic ya. Hah? Oh ya. Tentang khilafah Islamiyah. Jadi beliau bertanya tentang khilafah Islamiyah. Apanya yang ditanyakan ini? Apakah termasuk syariat Islam? Baik. Satu yang diperlukan mendefinisikan atau mengartikan khilafah Islamiyah itu apa? Jadi ada orang mendefinisikannya dalam bentuk formal bahwa namanya adalah khilafah Islamiyah. Apakah itu penting? Tidak penting. Apakah penting namanya itu diformalkan negara Islam? Tidak penting. Karena yang penting itu adalah substansinya. Demikian juga dalam hukum misalnya. Karena negara itu adalah hukum ya.
Nah, ini pembicaraan agak tinggi sedikit tentang sistem kenegaraan dalam perspektif Islam. Apakah perlu diformalkan Islam itu? Tidak perlu. Walaupun dia baik, walaupun dia penting, tapi tidak perlu. Karena yang lebih perlu itu adalah substansinya. Dan substansi itulah yang mendasari atas hukum itu. Karena hukum itu ada formal dan ada hukum substantif istilahnya. Dan negara itu adalah hukum. Jadi tidak ada negara apabila tidak ada hukum. Nah, dan hukum ada hukum substantif yang tidak tertulis secara formal, dan itu hukum sebenarnya. Kita bisa, misalnya dijelaskan oleh Profesor siapa, Andi Arief atau siapa, bahwa hukum itu adalah yaitu hukum yang substansif. Substantif itu nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, dan itu kadangkala tidak tertuang pada hukum formal. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan, apakah khilafah Islamiyah itu bagian dari agama Islam? Kan pertanyaan seperti itu. Nah, ini yang pertama, apa khilafah Islamiyah itu? Jika khilafah Islamiyah itu dimaksud zaman dahulu, yaitu Abu Bakar, pemerintahan Abu Bakar, Umar, itu benar. Wah, khilafah Islamiyah itu memang termasuk bagian dari syariat Islam. Tapi apakah jika dimaksud khilafah Islamiyah itu yang digaungkan sekarang oleh entah itu Hizbut Tahrir misalnya, maka itu tidak. Bukan itu. Karena yang dimaksud oleh Hizbut Tahrir ini yaitu formal, memformalkan Islam sebagai sistem suatu negara. Kita lihat negara-negara yang memformalkan itu pun tidak memakainya. Mau kita sebut tangga kita juga ada, ya formal undang-undang dasar negaranya misalnya Islam. Pada kenyataannya pun tidak juga. Hanya suatu nama-nama saja, simbol-simbol saja istilahnya. Nah, bisa kita sebut juga suatu negara di Timur Tengah, ya secara resmi Islam. Ya, sebenarnya hakikatnya tidak juga. Ya, mungkin bukan forum ini yang bisa kita menjelaskan lebih rinci, lebih detail tentang itu. Nah, intinya adalah bahwa Islam itu roh di dalam kehidupan. Mau diformalkan atau tidak, yaitu terserah. Ada negara yang memformalkan dia sebagai agama Islam, tetapi pada kenyataannya dia bekerja sama dengan musuh Islam. Nah, negara apa? Silakan tebak sendiri ya. Kita tidak boleh mengucapkannya. Jadi ada negara yang secara formal menyatakan negara Islam, tetapi dia justru bekerja sama dengan musuh Islam dan musuh kaum muslimin. Dengan pemahamannya sendiri, dan dia berfatwa bahwa mestinya tidak ada Palestina misalnya. Negara apa silakan tebak sendiri, pasti tahu lah. Ya ulama sendiri itu mestinya Palestina itu ya lari saja. Hijrah, wajib hijrah, kan ada. Silahkan bisa ditebak negara ini apa. Dan itu dia mengatakan ini negara Islam. Apalagi. Nah, seperti kita lihat Indonesia ini, secara hakikat dia negara Islam. Ya, dia memberlakukan sistem roh Islam di sini. Ada kedamaian, ada penghargaan terhadap berbagai etnis, berbagai suku, dan di negara inilah hidup mayoritas kaum muslimin dan negara Islam atau negara kaum muslimin terbesar di dunia. Ya, sesudahnya baru India dan lain sebagainya. Nah, gimana? Masih ada waktu? Silakan. Assalamualaikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Ustadz, ada sedikit pertanyaan. Bisa di ini ya, suaranya kuping dulu nih. Satu dua satu. Kuping hanya sebelah kanan yang mendengar. Mata hanya sebelah kanan juga yang melihat. Jadi pertanyaan kepada Ustadz, apa yang kita bahas sekarang? Jadi kita berubah seseorang. Ternyata yang kita gibah ini meninggal gitu ya. Bagaimana caranya kita minta maaf, minta halal kepada orang yang kita gibah tadi. Yang kita gibah tadi kan meninggal dunia. Maaf kepada orang yang kita gibah tadi. Baik. Ada ahli warisnya. Jika berkaitan harta, ada ahli warisnya. Jika berkaitan nama baik, puji dia. Jadi itu apa imbalannya? Kita pernah mencela orang lain, cara minta maafnya, orangnya belum ketemu, walaupun masih hidup, puji dia dengan tulus. Setiap orang pasti ada sesuatu yang bisa dipuji. Jadi itu gampang sebenarnya jika kita mau. Kalau kita sudah meninggal, berkaitan harta, cari ahli warisnya. Kalau berkaitan nama baik, ya di recovery, kita puji dia begini dan minta maaf dan sebagainya. Nah, kalau kita pekerjaan kita memang banyak seperti itu, bagaimana nantinya? Kan akan habis amal kita ini diambil oleh orang yang kita gibah itu. Maka ada cara agar kita selamat, yaitu niat. Jadi kalau amal kita udah habis dan kita masih belum cukup untuk membayar itu semua, maka solusi bagi orang yang terlilit hutang tidak bisa bayar sampai mati, juga yang suka menggibah dan adu domba dan sebagainya, maka caranya adalah niat. Niat untuk membayar, kalau nggak salah utang piutang, niat untuk minta maaf, niat untuk minta halal, dan niat banyak, niat haji, niat ini, niat itu. Niat ini tidak bisa dicatat oleh malaikat. Dan seorang ketika habis semua amal baiknya di hari kiamat, niat ini yang menyelamatkannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di sisiku ada perbendaharaan yang istilahnya tidak diketahui oleh orang lain, itu niat. Maka dihadirkan oleh Allah Ta'ala pahala niat itu. Jadi artinya, jangan berhenti menjadi orang yang hendak berbuat baik. Apa aja. Kada berduit kah? Awak koyo, awak kering. Pokoknya berniatlah untuk selalu baik. Sahajaku sholat tahajud tiap malam. Subhanallah. Awak sudah tua. Apalagi kada kau lagi istilahnya bangun pun kada kau lagi niat. Sahajaku sholat tahajud tiap malam. Masya Allah. Itu menjadi cahaya. Nah, barangkali cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Mudah-mudahan umur kita panjang. Bisa bertemu pada kesempatan berikutnya dalam kajian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Wa bi niyyati mana wa syuyukhuna wa bi sirri asraril Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma ahyina wa tawaffana muslimin mu'minin wa alhiqna bis salihin wa khazaya wa la maftunin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على الحبيب محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Taqabbalallahu. Satu, 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 dua, satu, satu, dua.